Dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, tekan tombol loncengnya. Epang Gawai. Halo sahabat channel, kembali lagi di Heroes Channel. Kali ini di segmen kita mau mereview salah satu YouTube, salah satu akun TikTok juga. Akun TikTok Rumah Pancasila adalah salah satu akun, menurut saya akun TikTok dan akun YouTube dari Rumah Pancasila ini sebenarnya memberikan edukasi tentang hukum, tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang ada di Indonesia, yang ada di dalam satu bingkai rumah yang disebut sebagai Rumah Pancasila dalam akun TikTok dan akun YouTube Rumah Pancasila, yaitu Bung Josep Parera. Selama 1 bulan kegiatan tentang menilai ketidakadilan atau ada hal-hal yang janggal tentang dunia atau domain hukum, beliau dalam hal ini Bapak Josep Parera memberikan pencerahan kepada kita masyarakat Indonesia tentang bagaimana hak dan kewajiban kita di hadapan hukum. Selama 1 bulan TikToknya itu berhasil mencapai pengikut 1 juta pengikut. Itu salah satu akun yang berkembang yang cukup pesat untuk TikTok. Tapi sungguh kami sesali bahwa tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada dilayangkan somasi dari pihak TikTok misalnya kepada akun TikTok Rumah Pancasila, kemarin tepatnya di hari Senin, itu akun TikToknya Rumah Pancasila, dalam hal ini Bapak Josep Parera, di-banned atau dihilangkan oleh pihak TikTok. Nah, sekarang saya mau melihat kembali mungkin salah satu yang menjadi pertimbangan TikTok sehingga menghapus secara permanen TikTok Rumah Pancasila, karena ada salah satu video yang kita nonton, ada beberapa video juga. Sebenarnya kalau kita mau, menurut pandangan saya, mungkin sampai ditutup karena ada persoalan 1-2 video yang menurut TikTok itu tidak layak untuk dipublikasikan. Karena ada beberapa video yang menurut penilaian kacamata hukum Rumah Pancasila menyatakan bahwa bahwa sebuah persoalan, sebuah kejadian secara hukum itu tidak benar, seharusnya begini. Tetapi kalimat-kalimat seperti itu kalau kita mau ucapkan atau kita mau lebih mendalam kita berbicara, kalau kita hanya melihat melalui peraturan dan perundang-undangan betul adanya. Tetapi menurut kasus, kalau kita juga turun lapangan, kita melihat, kemudian kita memberikan sebuah jawaban, itu melanggar, ini tidak boleh. Itu berarti kita harus melihat secara komprehensif, secara menyeluruh sebuah kejadian di lapangannya seperti apa. Bukan serta-merta kita melihat kiriman video. Sebenarnya kiriman video yang sudah dinaikkan di TikTok itu sebenarnya sudah dipenggal-penggal. Runutan kejadiannya, segala macam proses kejadiannya, sehingga menjadi sebuah hal yang menarik untuk ditonton. Sebenarnya tidak, kalau ada kejadian-kejadian tertentu ya peristiwanya panjang,
hanya diambil setengah-setengah untuk dipublikasikan, hanya mengejar viral sebenarnya. Nah, rumah Pancasila sebenarnya tidak serta-merta dia harus menyampaikan ini salah, ini benar, tetapi harus melalui proses yang panjang, cek and recheck, klarifikasi di lapangan, lalu bisa untuk menyampaikan untuk pencerahan. Saya pikir seperti itu. Makanya pihak TikTok melihat bahwa ini melanggar kode etiknya TikTok. Saya tidak tahu kode etiknya TikTok. Nanti kita share bersama-sama, kita mencari aturan TikToknya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin mau melihat lagi setiap per video, mungkin dia menilai bukan secara keseluruhan video, seluruhan konten, tetapi menilai satu video kalau menjadi temuan atau ada hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan aturan TikTok, langsung di-banned. Kembali bahwa Rumah Pancasila saya secara pribadi mengagumi karena memberikan pencerahan-pencerahan tentang hukum, sehingga kami yang awam, masyarakat Indonesia yang juga masih awam, bisa mengetahui. Lebih baik mengetahui sedikit dari yang banyak daripada dari yang banyak kita tidak mengetahui sama sekali. Nah, itu yang saya suka dari Rumah Pancasila. Hanya kembali kepada aturan TikTok, mungkin dia melihatnya sampai sejauh itu, bahwa segala sesuatu yang kita sampaikan melalui media ini sebaiknya atau seharusnya jangan melalui pandangan-pandangan hukumnya Rumah Pancasila, karena ada kiriman video-video kepada Rumah Pancasila. Itu sebenarnya penggalan video-video tidak utuh lagi, video-video penggalan, sehingga bisa salah dalam memberikan penilaian terhadap sebuah persoalan, sebuah kasus yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak bisa kita mengucapkan itu benar, itu salah, yang ini salah, yang ini benar, tetapi melalui butuh proses yang panjang. Sebuah pencerahan itu bagus, tapi butuh proses yang panjang, sehingga sebelum itu di-upload menjadi sebuah pembelajaran yang menarik, sehingga tidak serta-merta kita menaikkan sebuah tayangan video dengan penggalan-penggalan kejadian yang ada di lapangan, lalu kita melihat dari kacamata hukum Rumah Pancasila, lalu itu menjadi rancu, karena mungkin video yang dikirim itu tidak utuh kejadiannya. Kita hanya melihat apa yang sudah dikirim, apa yang sudah ditayangkan di TikTok sebelumnya. Nah, seperti itu, sehingga menurut saya pihak TikTok langsung menghapus atau membanned akun TikTok Rumah Pancasila. Tapi sebaiknya akun TikTok selaku admin juga harus memberikan sebuah peringatan, seperti layaknya YouTube. Dia memberikan peringatan, teguran pertama, teguran kedua, teguran yang ketiga. Kalau tidak diindahkan masih hal yang sama, maka akun YouTube-nya dihapus. Sehingga ada hal-hal yang harus kita ikuti, sehingga tidak merugikan, dalam hal ini tidak merugikan konten kreatornya dan seluruh penggemar yang juga merasa bahwa itu adalah hal yang baik dan bagus untuk kita mendapatkan informasi. Saya pikir akun dalam hal ini admin TikTok harus memberikan pencerahan yang lebih bagus, yang memberikan peneguran sebelum akun TikTok itu dihapus dari dunia maya ini. Baik, sampai di sini perjumpaan kita di video reaction terhadap salah satu akun YouTube, tentunya akun TikTok
Rumah Pancasila yang memberikan pemahaman, pendidikan, edukasi tentang hak dan kewajiban masyarakat Indonesia. Saya suka dengan jargonnya, itu buka mata, buka telinga, buka hati. Salam keadilan. Save Rumah Pancasila. Karena saya menilai bahwa Rumah Pancasila ini sangat bagus untuk edukasi tentang hukum kepada kami yang awam tentang hukum. Salam Rumah Pancasila, penegakan hukum. Salam Indonesia.